Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel di Organik. Kali ini saya ada di sawahnya Bapak Slamet yang ini katanya sudah umur 20 hari, kira-kira katanya 20 hari. Makanya ini mau diaplikasi pagi ini. Tapi kalau menurut saya ini memang belum ada, tapi kata yang punya sudah, ya kita ngikutin aja. Tapi kita sudah siap mengaplikasi ini Pak Slamet. Halo Pak Slamet. Halo. Nah, Pak Slamet sendiri mau mencampurkan di organik. Monggo Pak, dituang 6 tutup dulu Pak, untuk mengetes nanti berapa tangki yang harus panjenengan aplikasi atau semprotkan, supaya nanti kalau misalnya kira-kira hanya 2 tangki, nanti tank berikutnya dikasih 9 tutup supaya memaksimalkan pupuknya. Nah ini 6 tutup di organik dikombinasi dengan pupuk urea atau yang nitrea yang non subsidi 1 gelas. Gelas kemarin sama gelas sekarang, gedean gelas sekarang deh Pak. Nah ini 1 gelas hanya cukup, insya Allah nanti sudah Pak 1 gelas saja. Nanti pemirsa atau petani lain supaya bisa melihat pertumbuhannya sawahnya Bapak Slamet yang menggunakan metode penyemprotan organik dicampur dengan urea hanya 1 gelas per tangki, dan sudah tidak menabur urea di lahan. Ini memang sebetulnya daun belum sesuai standar, tapi ini mungkin ingin menyaksikan seperti ini bisa berkembangnya seperti apa, nanti kita saksikan. Karena petani banyak pekerjaan, ya sesuai dengan hitungan memang sudah 20 hari, makanya kita ikutin aja. Mudah-mudahan nanti setelah 10 hari ada perbedaan supaya petani lebih mantap dan bisa membedakan antara pemupukan kimia dan pemupukan semi organik yang dilaksanakan Pak Slamet di daerah Ujung Manik nih Pak. Ujung Manik. Nah ini termasuk warga pertama di Ujung Manik yang menggunakan semi organik. Organik sendiri ini diproduksi di Cilacap karena termasuk UMKM, dan saya juga ditemani Bapak Kayim yang setia menemani. Halo Pak Kayim. Halo. Selamat pagi. Ini Pak Kayim memang luar biasa, mentor-mentor atau pejuang organik. Memang harus turun lapangan walaupun kotor kakinya, tapi tidak masalah, yang penting bisa menghasilkan tanaman yang sesuai keinginan petani, supaya nanti petani bisa hemat biaya dan juga hemat tenaga. Nah ini penyemprotannya seperti ini Pak. Nun sewu. Nah kados ngeten Pak, kados ngeten. Nah ini, nah kayak gini Pak, seret gitu nggih Pak. Nah kados ngoten. Ini karena tanamannya masih anu Pak, nikune di miringaken. Miring. Kurang miring. Nah pun. Nah niku, ya laju memang ini perlu endep mali Pak, endep mali, karena niku anu tasih endep banget niku tandurannya kurang miring aja nih Pak. Miring mana mah? Kurang miring. Ini Pak Slamet memang perlu pengawalan, karena petani memang biasa menyemprot, tapi setelah kita lihat memang kadang-kadang nggak sesuai dengan apa angan-angan kita. Tapi ya kita nanti arahkan supaya penyemprotannya benar, karena ini medianya memang belum memenuhi syarat, tapi memang katanya sudah 20 hari. Ini apa Pak? TW apa Pak? Simalaya. Berarti umur berapa hari Pak? Mboten niku umur panennya 95 ya, berarti ya 20-25 lah. Intinya hitung Pak, berapa larik Pak? Aduh kayak kan Pak, kan beri langsung ke daun. Nggih. Nah niki Pak Slamet. Kanan kiri mengko Mas. Nggih, Pak Slamet ini sudah
Slamet. Emang kita juga was-was karena ini tanaman masih pendek dan memang perlu ekstra karena supaya memang daunnya kena. Nah niku Pak, sip niku sing endep malih. Nah kados Pak. Nah ini memang Pak Slamet ya, kalau yang ini memang luar biasa. Halo Pak Slamet, sukses Pak Slamet dengan di organik. Mudah-mudahan nanti ada perubahan setelah penyemprotan 10 hari atau menjelang penyemprotan kedua. Nah ini Pak Slamet sudah mulai terbiasa. Nah ini udah mulai lemes nih, lemes dalam arti penyemprotannya benar. Tadi agak kikuk karena pertama dilihat dan memang kita saksikan bersama setelah 1 baris atau 2 baris nanti insya Allah terbiasa. Nah ini gunanya pendampingan supaya memastikan penyemprotannya benar. Nah ini mudah-mudahan nanti warga Ujung Manik sekitarnya bisa melihat atau menyaksikan Pak Slamet sedang aplikasi di organik ini tanpa menyebar Mas Pak. Nah nih. Nah supaya nanti petani bisa mengikuti jejak Pak Slamet dan bisa menyaksikan bahwa tanpa menyebar urea pun bisa menghadirkan tanaman yang subur. Dan yang jelas petani pingin saya itu irit biaya tapi bisa meningkatkan hasil dan simpel pengerjaannya supaya petani bisa bekerja di tempat lain karena sawah mungkin sebagian pekerjaan tapi mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain yang memang bisa menghasilkan cuan-cuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan mudah-mudahan Bapak Slamet nanti bisa menjadi motor penggerak di daerah Ujung Manik supaya petani-petani mengikuti jejak Pak Slamet. Dan ini hanya 2 kali penyemprotan 1 musim. Mudah-mudahan petani nanti banyak yang mengikuti karena ini simple, bisa membenahi lahan dan sudah tidak membutuhkan penyemprotan keong, ular dan walang sangit sudah tidak dibutuhkan kalau sudah menggunakan pemupukan di organik. Makanya ini saya kenalkan melalui Bapak Kayim yang memang beliau sangat menginginkan perubahan cara pemupukan yang simple, irit dan bisa menaikkan hasil panen, juga bisa membenahi lahan. Ini penting saya edukasi supaya petani sadar dengan lahannya sendiri supaya ke depan lahan semakin subur, hasil juga semakin mengikuti karena dengan lahan yang sehat nanti tanaman juga sehat. Nah makanya ini saya ajak, saya himbau supaya warga Ujung Manik, Grugu, Bojong dan sekitarnya mengikuti jejak-jejak para petani yang ingin berubah, bukan hanya seremoni tapi memang ingin berubah total supaya tidak tergantungan dengan kimia. Terima kasih, jangan lupa channel ini di subscribe, like, komen supaya bisa mengedukasi petani lain dan warga yang belum menyaksikan atau belum menggunakan nanti ikut bareng-bareng sama Bapak Kayim dan Pak Slamet supaya lebih irit biayanya dan juga bisa membenahi lahan. Terima kasih, salam organik, jaya petani, makmur Indonesia.